Waktu November 2014 ya kita chip in family and friends lah ya. Itu 2,5 miliar. Oke. 2,5 miliar, terus nggak nyampe setahun habis. Habis. Wow. Terus udah mau bangkrut, nggak nyampe setahun, terus ya udah. Tapi di sana kan Itu besar loh, 2,5 M. yes and no sih sebenarnya ya, kalau dibilang besar ya besar, tapi kalau di dunia digital ya ibaratnya kita mau bakar sehari 10 miliar juga habis gitu. Okay. Awal-awal ya sebagaimana bisnis pada umumnya, prioritas kita bukannya bangun tech startup, bukannya bangun ekosistem. Prioritas kita ya dapetin produknya, dapetin bisnis modelnya. Yang penting jangan mati dulu. Oke. Karena kan kalau udah kehabisan napas, Benar. mau ngapain juga udah nggak bisa gitu ya. Jadi prioritas kita waktu itu yang penting dapetin bisnis modelnya dulu. Dulu tuh ada mentor yang bilangin saya, oh jangan, tes kecil-kecil dulu. Oh enggak, ini pasti bisa. Ya namanya juga anak muda ya. Ini pasti bisa, begitu kena uang sekolah baru. Oh iya gitu. Kok dari pengalaman Pak Christian sendiri, antara balance antara dua-duanya ini gimana? Between growth and profit? Kalau saya sih disuruh pilih antara keduanya ya. Kalau benar harus pilih, saya pilih profit. Tapi tips menghilangkan pelakor. Terus habis itu pisau saya muncul. Bener-bener itu konten. Kalau tim kita yang bikin mungkin nggak kepikiran. Nggak kepikir ya. Cuma kalau mama tuh luar biasa. Hai friends, ketemu lagi dengan saya Mary Riana dan masih membahas dunia startup, baik drama Korea startup maupun startup yang ada di dunia nyata ya, karena saya percaya banyak banget nih pembelajaran yang sebenarnya bisa kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bisnis kita sehari-hari. Nah, hari ini yang nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol tentang startup adalah Pak Christian Kustedi. Hai. Halo Miss. Thank you udah undang kita ke sini. Sama-sama. Yes, Christian Kustedi adalah CEO dan juga co-founder dari Dus-Dusan. Ini berarti bosnya para emak-emak yang ada di Indonesia ya? Enggak lah. Bukan bos lah. Bukan bos. Supportnya ya, yang mengempower para emak-emak di Indonesia supaya bisa berkarya, bisa membuat usaha juga, bisa menambah penghasilan keluarga juga. Karena sekarang udah berapa berarti resellernya? Sekarang 140.000. Wow, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Oke. Nah, dan ternyata seorang Christian Kustedi juga penonton drama Korea startup. Iya. Kok bisa? Kayaknya bukan tipe-tipe nonton drama Korea deh, ya nggak sih? Ya bukan, cuma ya kan ikut istri nonton apa. Nah kebetulan yang ini nonton episode pertama ya. Menarik ya. Lucu. Jadi ya udah terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah lebih duluan nih. Pak Christian udah sampai episode 14 ya. Ya, saya baru 12. Bentar lagi nanti malam menonton 13-14. Oke. Nah, tapi pertama-tama dulu nih. Apa yang disuka dari film drama Korea startup? Paling gampang dipahami sih. Biasa kan kalau drakor yang lain satu episode saya nggak betah gitu ya karena terlalu unyu gitu. Kalau yang ini agak realistis gitu. Jadi ya bisa lebih relevan. Bisa lebih relevan. Ya, sehari-hari. Betul. Nah itu dia biasanya kalau kita punya ketertarikan menonton sesuatu, termasuk juga saya, itu karena ada sesuatu yang relate gitu. Either relate sama pengalaman kita dulu, either relate dengan keadaannya sekarang. Nah kalau dari Pak Christian sendiri, apa nih yang relate antara drama Korea startup dan pengalaman Pak Christian membangun Dus-Dusan? Banyak sih, tapi kalau dibuat garis besar mungkin keseharian merintis kali ya. Jadi yang kayak cerita dia nggak tidur, ya itu bener. Cerita dia yang mungkin awalnya kantornya kan jelek banget, yang penting asal ada produk pertama, ya itu juga bener. Terus ya emang dulu seperti itu? Mulainya Dus-Dusan? Dus-Dusan sih enggak, tapi kan sebelumnya saya ada bisnis juga, merintis dari nol. Ya kurang lebih kantornya kayak gitulah, kumel-kumel, berantakan ya, kurang lebih sama gitu. Cuma ya proses merintisnya lah yang kurang lebih sama gitu, mirip. Iya. Itu berarti bisnis siapa? Yang Kamarupa? Iya, yang desain agency, betul. Yang desain agency. Kan, berarti tipe-tipenya mirip ya? Mirip-mirip, berantakannya sama, itu kan di tempat kos juga. Ya komputer berantakan apa adanya. Bilang ke klien, ya kita ada studio foto gitu, padahal mah bukan studio foto,
cuma beli lampu bohlam, dikasih tiang-tiang terus nyalain kayak gitu-gitulah. Orang jadi bisa relate karena mereka dari berantakan banget sama lah gitu. Tapi semua hal yang besar selalu mulai dari hal yang kecil. Pasti. Ya kan, semua hal yang rapi dimulai dari awal yang apa adanya. Yang penting jadi, yang penting berkualitas gitu kan. Betul. Oke. Nah, tapi berarti kalau dari dus-dusan sendiri itu gimana nih awal mulanya? Kan tadi Pak Christian bilang sebenarnya mulai dari Kamarupa. Ya. Oke. Nah, justru pertama pas saya bikin desain agency itu kan tahun 2007. Saya dapat kliennya tuh pabrik plastik di 2007 juga. Nah, klien saya inilah yang akhirnya jadi partner saya di dus-dusan. Jadi setelah 7 tahun kita kerja bareng, tadinya saya cuma bikin mungkin packagingnya doang, terus lama-lama bikin marketing toolsnya, lama-lama rebranding company-nya. Terus ya 2014 saya datang, Pak, yuk kita ngobrol yuk, daripada saya bikinin packaging terus, gimana kalau kita kolaborasi bikin bisnis bareng? Ya udah, dari situ awalnya kita akhirnya brainstorming, lahirlah dus-dusan.com 2014. Oh, oke. Gitu. Berarti awalnya jadi panjang sekali. Iya, betul. Berarti awalnya sebenarnya dari graphic designer agency, terus akhirnya dengan klien, dan akhirnya dari awalnya klien sekarang jadi mitra, partner di bisnis yang baru dus-dusan. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di film startup ya, kan kalau di startup kan mereka bangun tim, terus abis itu mereka ya ikut hackathon gitu kan, terus udah gitu mereka terpilih, mereka ada timnya, terus mereka membuat produknya tuh. Yang penting udah ada produknya, yang penting MVP-nya udah ada. Betul. Lalu mereka cari investor untuk mengembangkan. Nah, tapi kalau dari dus-dusan sendiri, kayaknya bisnis modelnya sedikit berbeda ya. Beda. Awalnya gimana tuh berarti? Karena kita founder ada 3 orang. Tiga-tiganya itu nggak ada satupun yang dari background tech. Jadi nggak ada yang punya background dari tech dan bukan developer juga. Jadi awalnya memang kita bikin, kalau dulu kan belum ada istilah startup ya. Jadi awalnya kita joinan ya bikin bisnis gitu, bukan bikin tech startup. Nah, jadi awalnya kita bikin bisnis e-commerce untuk supply produk-produk Horeca. Awalnya, tapi itu nggak jalan, jadi kita pivot beberapa kali sampai jadi platform reseller. Ya, produk apa? Horeca, hotel, restoran, catering. Oh, oke. Jadi awalnya B2B, kita mau supply trolinya, tong sampahnya, mejanya untuk Horeca. Produk-produk untuk hotel, restoran, dan catering ya. B2B. Nah, di situ kita pivot, pas kita pivot baru kita mau masuk ke dunia tech. Di situ pun juga ya karena saya bukan dari background bisnis ataupun teknologi, jadi pas masuk ke dunia tech startup ya lucu lah ya, meraba-raba gitu. Jadi kalau ada di satu community terus mereka ngomong pakai istilah-istilah startup, saya nggak ngerti. Jadi ngangguk-ngangguk aja biar kata ngerti. Cuma ya udah saya catat, ntar pulang baru baca, oh itu artinya ya. Jadi proses pembelajarannya justru baru terjadi pas udah bikin startupnya, bukan sebelumnya gitu. Iya, berarti kalau di awalnya tadi Pak Christian bilang belum ada developernya, ya kan, dan berarti programmernya belum ada. Berarti ketika pertama kali dus-dusan dibuat, itu ada platformnya kah atau gimana? Ada, kita jadi bikin website aja sih, website e-commerce. Menurut saya kan kalau sekedar e-commerce biasa ya banyak open source-nya, banyak programmer yang bisa bikin, tapi untuk menjadi tech startup kan bukan sekedar punya website ya. Nah, itu yang saya butuh waktu agak lama buat mencerna dunia tech startup itu apa. Jadi sampai akhirnya benar-benar kita baru mulai maintain database kita, baru mulai bangun ekosistem digitalnya dus-dusan, itu baru belakangan. Awal-awal ya sebagaimana bisnis pada umumnya, prioritas kita bukannya bangun tech startup, bukannya bangun ekosistem. Prioritas kita ya dapetin produknya, dapetin bisnis modelnya. Yang penting jangan mati dulu. Karena kan kalau udah kehabisan napas, benar, mau ngapain juga udah nggak bisa gitu ya. Jadi prioritas kita waktu itu yang penting dapetin bisnis modelnya dulu. Nah, tadi menarik nih, soalnya kan Pak Christian bilang kalau kehabisan nafas ya berarti kan mati di tengah jalan, ya kan? Nah, kalau di dunia tech startup sebenarnya nafas itu kan modalnya, cash flow-nya. Nah, sedangkan di awal tuh biasanya mereka selalu
meminta dana dari investor dan menginjek dana, maksudnya teruslah meraise fund supaya nafasnya makin panjang gitu. Jadi kemungkinan hidupnya makin lama juga. Betul. Nah, tapi kalau dari dus-dusan di awal kayaknya nggak ada investor atau gimana? Dus-dusan jadi pas kita join, kita para founder chip in. Jadi pas waktu November 2014 ya kita chip in family and friends lah ya. Itu 2,5 miliar. Oke. 2,5 miliar, terus nggak nyampe setahun habis. Habis terus udah mau bangkrut gitu, nggak nyampe setahun, terus ya udah. Tapi di sana kan itu besar loh, 2,5 M. Yes and no sih sebenarnya ya, kalau dibilang besar ya besar, tapi kalau di dunia digital ya ibaratnya kita mau bakar sehari 10 miliar juga habis gitu. Jadi tergantung gitu. Nah, waktu itu kan kita prioritasnya yang penting cepetin dapat bisnis model yang tepat, yang bisa sustain, terus baru kita scale. Nah, kita setahun itu cari bisnis model sampai akhirnya modal awal mau habis. Tapi ya puji Tuhan pada tahun pertama itu menjelang penghabisan, kita ada satu traction gitu, ada satu customer base kita yang kok beli lagi gitu. Terus kok customer pool yang ini jadi profit center, sedangkan customer pool yang lain itu jadi cost center. Nah, baru kita yang pelajarin. mana nih? Yang mana yang jadi pool center, yang mana profit center, yang mana yang jadi cost center? Yang jadi profit center adalah customer yang emak-emak dan kebetulan produk yang dibeli adalah barangnya itu lagi. Jadi kita lihat ini satu pattern kan. Kalau gitu ya udah kita fokuskan aja demografiknya, kita sasar ke emak-emak. Produk kategorinya kita fokuskan ke houseware. Nah, jadi ya kita lihat yang berhasil ya di situ kita fokuskan. Nah, menjelang penghabisan ya jadi saya panggil semua shareholder lah ya. Yuk ini kita udah mau bangkrut nih. Tapi kita ada kabar baik seperti ini gitu. Jadi ini titik nol, kita rugi. Nah, kita udah mau kena ke break even. Yang mau chip in, yang mau lanjut, yang nggak mau ya bye gitu ya. Akhirnya hampir semuanya sih mau ya. Jadi kita tetap lanjut, kita chip in lagi. Ya sejak itu ya kita jalannya lebih bersahabat walaupun masih berat. Seperti itulah awalnya. Tapi berarti ada titik terang ya kan, berdasarkan data dan analisis itu. Betul. Dan ternyata titik terangnya memang benar-benar terang ya, karena begitu difokuskan ke situ dan akhirnya satu hal yang awalnya kecil akhirnya dibesarkan dan akhirnya ya bisa menjadi seperti dus-dusan yang sekarang. Dan bisnis model itu yang kita pakai sampai sekarang, yang kita tajemin lagi, improve lagi, yaitu ya satu sih reseller. Jadi kita fokusnya memang sekarang reseller. Tapi memang sebelum ini dus-dusan fokusnya bukan di reseller. Awalnya kan waktu Horeca B2B, terus habis B2B tutup kita masuk B2C. Nah pas B2C ya kita dapat traction gitu, dapat pertumbuhan, tapi minus secara P&L minus. Iya, kok bisa ada pertumbuhan tapi minus? Ya itu karena biaya advertising, biaya customer acquisition lebih besar daripada marginnya. Jadi bayangin aja saya jual misalnya gelas seperti ini, harganya 20.000, margin cuma 3.000 misalnya 3.000 doang. Buat customer kita beli gelas ini, chattingnya butuh 15 menit, 20 menit, nanya-nanya ini terus udah gitu nggak jadi lagi. Jadi beli aja rugi, ini nggak jadi beli gitu. Nah makanya waktu itu kita lihat, wah nggak bisa nih jual satuan nih, jualnya harus dus-dusan. Kalau satuan rugi, gitu konsepnya. Makanya namanya dus-dusan. Berarti sekaligus bulk order ya, sekalian belinya dalam jumlah besar. Kita supply reseller yang jual ke network mereka satu-satu gitu. That's menarik. Nah ini berarti memang salah satu hal yang dibutuhkan. Memang again berkali-kali itu terbukti ya bahwa di dalam dunia startup, ya baik itu yang tech startup maupun yang bisnis konvensional, maksudnya yang bukan non-tech, tetap founder itu is very important. Bukan cuma idenya saja, tapi founder yang mengeksekusi idenya, yang mempivot idenya. Malah mungkin saya rasa faktor founder yang utama kali ya daripada sebuah ide ya. Kalau kita ya gitulah ibaratnya, kita kalau invest ke orangnya punya semangat juang yang tinggi, pasti dapat jalan. Tapi kalau kita invest ke ide, bisa aja ide ini valid tahun ini, 3 tahun lagi udah expired. Nah, terus kalau orangnya nyerah ya udah kan bubar bisnisnya. Betul. Jadi again selalu founder itu
penting. Penting. Oke, nah jadi balik lagi nih ke Pak Christian. Berarti ketika di awal ya kan selalu ketika memulai bisnis nih selalu ada two school of thoughts untuk memilih antara growth atau profit. Ya kan kadang-kadang ya udah demi pertumbuhan ya kita men-sacrifice profit. Tapi ada juga ya udahlah saya nggak usah bertumbuh, yang penting profitnya jalan terus, karena kalau nggak ada profit ya nafas kita nggak panjang nih. Betul. Nah jadi kalau dari pengalaman Pak Christian sendiri antara balance antara dua-duanya ini gimana between growth and profit? Kalau saya sih disuruh pilih antara keduanya ya. Kalau benar-benar harus pilih, saya pilih profit. Tapi keseharian saya di dus-dusan, saya lebih di tengah-tengah lah. Jadi justru kita cari bisnis model yang bisa di scale, tapi semakin kita bisa bertumbuh bisnisnya, di bawahnya tuh nggak merah. Di final P&L-nya tuh tetap profitable. Nah kalau kita sampai dapat bisnis model yang seperti itu bisnis baru bisa dibilang pondasinya kuat lah. Nah yang saya hindari adalah satu bisnis yang misalnya di skala tertentu aja masih merah, kalau diinjek gas makin merah. Iya. Itu soalnya ada beberapa kejadian seperti itu, bisnis modelnya belum matang, dapat investor, itu malah bukan jadi berkat, itu malah seperti mempercepat Armageddon gitu. Karena pondasinya belum kuat, disiram uang banyak, digas, ininya belum kuat. Pondasinya belum kuat, terus ya akhirnya makin merah. Ya ujung-ujungnya mau dapat uang berapa juga nggak akan cukup kalau pondasinya belum kuatnya. Jadi saya aliran yang fundamental lah. Fundamental di bawah harus positif dulu, baru habis itu di scale ya. Karena kalau misalnya growth itu maksudnya adalah efek perkalian, berarti kalau misalnya yang ini aja banyak salahnya, kita kali 10, wah berarti makin banyak lagi kesalahannya. Kecuali memang kita ada investor. Dari awal memang investornya mungkin bilang, saya pokoknya mau market share-nya sekian. Jadi saya bersedia rugi sampai periode tertentu, nanti begitu sampai ke titik itu baru kita mulai monetize. Nah kalau seperti itu ya silakan. Tapi kan since kita dus-dusan tidak punya investor, ya kita harus sehat. Ya, kenapa nggak mencari investor? Udah sih sebenarnya, belum berjodoh aja. Oke. Ya, sekarang kan ada yang berpikir selama kita masih run sendiri, kenapa harus butuh investor? Kecuali kalau itu memang strategic investor ya, bukan hanya dari segi dananya saja. 2 tahun terakhir saya belajar tentang fundraising. Saya mulai pitching kanan kiri. Tapi ya mungkin seperti di Drakor yang tadi, kalau yang pitchingnya juga ilmunya belum nyampe, mungkin di mata investor, tidak menarik nih, foundernya belum ngerti gitu. Ya satu, saya masih proses belajar fundraising. Kedua, itu bukan prioritas utama kita saat ini gitu. Jadi kita punya roadmap membangun satu ekosistem dus-dusan. Kita mau kuatin tahap 1. Nah selama tahap 1-nya ini belum kuat ya, kalau ada kompetitor masuk kita nggak goyah gitu. Yang lain itu kita bisa ya belum prioritaskan saat inilah gitu. Oke. Apa nih berarti tahap 1-nya yang sedang dikokohkan? Ya beberapa pondasi yang nggak bisa di-copy pakai uang. Jadi contoh kalau misalnya nanti ada investor gede masuk, terus invest ke platform reseller, terus mereka mau duplicate. Nah, kita memastikan dari dus-dusan ada pilar-pilar yang tidak bisa diduplicate pakai uang. Ya, saya buka contohnya community itu nggak bisa di-copy pakai uang. Betul. Jadi itu butuh bangun relationship yang cukup panjang hingga terbentuk trust antara kita dan user kita. Nggak bisa di-copy begitu aja. Nah, kita kuatin faktor-faktor seperti itu. Ya dan itu setuju sih. Karena kan kalau misalnya kayak program itu kan mungkin bisa diduplicate, bisa langsung di-clone gitu kan, dibuat, diperbaharui bahkan. Tapi kalau misalnya namanya people, apalagi community itu kan it takes time. Dan bukan hanya butuh waktu, butuh trust juga, kan? Butuh sinergi lah. Butuh chemistry. Chemistry. Ya, kalau nggak jodoh nggak jodoh. Gitu. Betul. Jadi makanya pas saya cari investor, lebih banyak jadi proses belajar gitu. Jadi saya mau pelajarin kalau pitching seperti apa. Dan memang ketika pitching feedbacknya juga
kadang ada yang mantap sekali, kadang ada yang cuek, kadang. Tapi saya lebih suka kalau misalnya saya pitching dapat potensial investornya tuh ngomongnya to the point. Nggak akan bisa karena berat gitu. Kalau gitu saya suka. Oh, lebih prefer seperti itu ya? Saya lebih kayak si Ji Pyong dong, yang lebih apa adanya ngasih tahu. Ini nggak bisa, ya kan? Itu saya langsung catet, terus saya kerjain PR-nya. Belum tentu saya balik lagi ke dia, tapi saya dapat feedback bagus gitu. Nanti mungkin 6 bulan kemudian saya update lagi ke dia. Ini yang kemarin kalian ngomong soal ini kita udah fix loh seperti ini gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya pitching terus dapat misalnya investornya, oh iya bagus, oh ini potensi besar, tapi mungkin saat ini belum karena kita belum, itu malah kurang berfaedah menurut saya. Kalau yang mulutnya tajam, wah itu bisa dapat beberapa poin, walaupun investment yang nggak deal, tapi kita dapat feedbacknya bagus-bagus gitu. Betul. Nah itu juga salah satu karakter seorang founder yang bagus, yaitu ya mau menerima masukan fakta, sepahit apapun faktanya ya, lebih baik dikasih tahu karena itu menjadi pembelajaran. Betul. Ya, karena bagaimanapun mereka punya point of view yang berbeda. Kadang kan saya udah terlalu sering day to day di operasional. Kadang-kadang zoom out-nya kurang, tapi begitu ketemu investor, mereka kan lihat secara global sekali, ya saya dapat feedback bagus-bagus gitu. Iya. Kalau dari Pak Christian sendiri, kalau di film startup kan ada si Ji Pyong yang lebih ngerem ceritanya, ya kan? Nah, bahkan ada satu adegan di mana si Dalmi berterima kasih. Ini adegan ketika si Ji Pyong lagi bantuin untuk kenalin Dalmi ke CSR, dikasih list gitu kan. Terus si Dalminya bilang, wah thank you ya. Kamu biasanya ngerem, sekarang bantu saya untuk ngegas gitu. Kalau dari Pak Christian sendiri di dus-dusan sebenarnya lebih tipe yang ngegas atau ngerem nih? Peran saya ya. Kalau dulu gas, dulu mungkin saya lebih banyak di customer acquisition, terus activation. Jadi saya modenya ngegas terus. Tapi sekarang udah ada pembagian timnya, jadi sekarang saya mungkin lebih kepada drivernya ya. Jadi saya kerjanya ngeliatin dashboard gitu, ngeliatin dashboard. Oh ini udah kekencangan, ngerem. Oh ini bensinnya mau habis, isi bensin dulu. Ini bannya rusak, ke bengkel dulu. Jadi saya lebih tipe yang ngejagain lah gitu. Iya. Yang memegang kendali, tapi untuk memegang kendali berarti harus mengerti semua matriksnya, indikator yang ada di dashboard sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat harus ngapain. Iya betul. Ya. Terus ya paling utama ya memastikan agar si gas, si rem, si roda dan sebagainya itu bekerja. Pokoknya tujuan kita itu gitu. Jadi ya udah jangan ada yang belok ke sini, jangan yang menyamakan terus lah ininya. Tujuannya nggak boleh beda-beda. Dan ternyata ditunjukkan bahwa aplikasi kamu tuh semakin banyak usernya, justru kamu semakin costly. Kenapa bisa seperti itu? Semakin tumbuh semakin rugi. Iya, semakin tumbuh semakin rugi. Dan apakah di dus-dusan juga seperti itu? Ada tahap seperti itunya? Ada. Kalau startup ya, menurut saya kalau bisa simple ngapain ribet. Saya nggak habis pikir sih terus terang. Jago banget gitu mas. Jago banget mama bikin konten, jago banget ya. Tuh Februari memang saya terus terang khawatir sekali ya. Februari Maret itu kan seperti horor ya. Wah ini apa yang akan terjadi? Tapi ternyata di bulan Maret terus lanjut sampai bulan Juli kita malah tumbuh terus. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.